Gonjang-ganjing Partai Golkar. Banyak sekali asumsi liar yang beredar betapa powernya Jokowi sangat kuat. Bahkan seorang Muhammad Qodari, seorang dukun politik Indonesia mengatakan tukang kayu menebang pohon beringin. Wow. Tapi kalau emang sih Pak Jokowi itu masih memiliki power yang sangat luar biasa. Kalau Pak Amin Rais mengatakan Presiden bebek lumpuh, lemdak, yang tidak memiliki power apapun di akhir jabatannya, ternyata salah. Pak Jokowi masih begitu ganasnya. Ya entah yang benar itu Pak Jokowi memangkas atau menebang atau menggulingkan Airlangga Hartarto. Tapi kalau kata Qodari bahwa Pak Jokowi lah yang menjadikan Airlangga Hartarto itu seorang ketua umum Partai Golkar. Lantas apakah benar beliau sendiri orang yang menaikkan Airlangga Hartarto? Beliau sendirilah yang menurunkan Airlangga Hartarto dari kekuasaan Golkar? Di mana-mana penuh spekulasi. Jadi speknya kita saksikan aja. Seperti video ini. Airlangga Hartarto bisa jadi ketua umum karena lirikan matanya Pak Jokowi. Jadi ketika ditanya oleh pengurus Partai Golkar, Pak siapa Pak? Airlangga Hartarto. Jadilah Airlangga Hartarto. Jadi Airlangga Hartarto jadi ketua umum itu bukan karena kekuatan dia. Karena? Justru karena kelemahan dia. Iya, karena dia paling lemah di antara yang lain. Sehingga nggak ada kelompok yang merasa terancam. Bagaimana pada saat pemilu presiden, Airlangga tuh mau belok terus gitu, mau belok. Sampai akhirnya waktu penyerahan rekomendasi Partai Golkar kepada Pak Prabowo, itu kita sebagai orang luar nih ngelihatnya ya, itu map dibanting tuh, cetak gitu. Oleh Pak Prabowo. Diterima tapi dibanting. Ya tentu orang bisa punya tafsir yang berbeda ya. Karena jangankan map, tackle sudah ada VAR dari berbagai sudut aja kan orang masih bisa berdebat toh. Gitu. Dan waktu itu rekomnya itu ini ya sangat mendadak ya, kita semua bicara ini sangat mendadak, bahkan Pak Airlangga aja juga. Betul ya. Jadi sempat ada wacana ini dan itu. Dan terakhir kan saya ingatkan waktu itu yang paling nyata adalah bahwa bagaimana ketika di Partai Golkar itu ada rekomendasi daftar rekomendasi lembaga survei, Indobarometer itu dan Sirus ya, Qodari dan Hasan yang paling depan, salah satu yang paling depan lah dalam kampanye Pilpres 2024 untuk 02, justru nggak dimasukkan. Salah dua dong. Ya salah dua. Sementara 3 lembaga, yang satu musuhin Prabowo dari lama, siapa? Yang Saiful Mujani, kedua Yunarto Wijaya menyerang keluarga Pak Jokowi, Saifullah mau mengimpeach Pak Jokowi, malah dimasukin gitu loh. Di list lembaga-lembaga survei yang direkomendasikan oleh Partai Golkar untuk dipakai oleh Partai Golkar dan kandidat di daerah gitu. Saya waktu itu mengatakan nggak masukkan Qodari nggak apa-apa, tapi jangan masukkan 3 lembaga yang jelas-jelas berlawanan dengan 02 pada Pilpres 2024. Menurut saya offside, dan menurut saya itu menggambarkan bahwa tidak ada keberpihakan, bahkan tidak ada sensitivitas dari seorang pimpinan Partai Golkar kepada ya 02 gitu. Itu hal kecil tapi maknanya besar sebetulnya. Apa yang diceritakan Qodari ini, Bapak Mr. Q, dukun politik Indonesia ini pernah juga dilontarkan di Zulfan Lindan, kalau enggak di Total Politik juga. Tapi ini menarik. Apakah ini seperti rangkaian gitu? Ya sekali lagi, semua ini hanya asumsi dari apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Soal orang-orang yang membenci Pak Jokowi itu malah dipakai Partai Golkar. Sementara orang-orang survei yang seperti Bang Hasan, terus Bang Qodari ini malah tidak dimasukkan.
Dan seperti yang dijelaskan Bang Kodari tadi, kalau ya nggak memasukkan Hasan sama Kodari itu nggak masalah, tapi ya etikanya kan tidak memasukkan mereka yang membenci gitu loh. Ini kan menodai kesetiaan 02 gitu. Nah, ini pandangan yang menarik juga. Apakah ini puzzle-puzzle soal Bapak Erlangga itu ya sekali lagi ini hanya asumsi rakyat jelata. Antara mundur dengan diberhentikan. Itu dua hal yang berbeda. Diberhentikan paksaan. Mundur itu pilihan, hak, ya, yang nggak bisa kita halang-halangi. Makanya saya nggak mau bilang prihatin beliau mundur. Tentu saya pribadi juga mengamati Pak Erlangga sangat berjasa. Terpilihnya Pak Prabowo sebagai presiden. Ya tentu Golkar juga sebagai organisasi besar, saya melihat sangat berjasa ya menjadi insentif suara. Tapi kalau kita mau mentolerir hak masyarakat berpendapat, menduga-duga seperti kata Bung Umam, ya cuma nggak seliar itu juga. Saya pernah di posisi oposisi, pernah di posisi pengkritik, ya kan ya. Untuk menduga-duga, untuk berasumsi harus ada bahannya juga. Benar kata Opung, kata Pak Panda. Pak Erlangga yang berprestasi, di partainya maupun di Koalisi Merah Putih. Kemudian Indonesia Maju, Koalisi Indonesia Maju, ya kan ya. Pilkada, masalahnya di mana pilkada? Terakhir bahkan Pak Erlangga keras mendukung Pak Ridwan Kamil, kata yang dipersoalkan maju di Jakarta. Itu Pak Erlangga. Namun ngomong, sebelumnya kan maunya di pada akhirnya. Jadi singkatnya begini aja. Ya kan ya. Ini barangnya ini mau Anda mau ngolah-ngolah isu mendiskreditkan pemerintah saat ini atau pemerintah Pak Prabowo ke depan dengan isu ini nggak ada sebetulnya. Ya tapi kami hadapi aja, nggak ada masalah namanya diskusi. Cuma kewajibannya bagi pihak-pihak yang ingin menjadikan ini semacam gorengan dan lain sebagainya, kasih barangnya dong. Yang goreng-goreng kasih barangnya dong. Ini barang baik-baik saja, nggak ada hubungannya sama Prabowo Subianto yang menjadi presiden terpilih untuk periode selanjutnya. Terus kalau sama Pak Jokowi, ya Pak Jokowi apa intervensinya apa ke partai? Apalagi Pak Jokowi sebelumnya kan di Partai Merah. Jadi ya apa ya, nggak ada. Makanya Bang Habibur Rahman ini ya monggo silahkan mainkan barang ini, isu-isu ini silahkan dimainkan. Tapi barangnya apa ini yang mau dijadikan ini? Kalau hanya isu-isu, hanya opini-opini, ya semua perlu data gitu loh. Dan seperti saya beropini bahwa saya setuju dengan opininya Bung Kodari tadi gitu. Ya semua baik-baik saja, seperti Bang Habibur Rahman juga berkata seperti itu kan. Cuil bukti dong, apa bentuk tekanan, apa bentuk paksaan. Pak Erlangganya kasus saja ngomong tadi yang mungkin makanya mana buktinya gitu. Oleh bukan nggak ada kok, Pak Erlangga nggak ada ngomong loh. Anda ngomong ada yang memfitnah, adanya surat panggilan dan lain sebagainya. Nggak ada dibantah. Tidak ada ya surat panggilan berarti? Ya dibantah lah. Anda baca nggak bantahan dari Kapus Pen Kejaksaan Agung hari ini 3 jam yang lalu? Jadi gini ya, saya barangkali nggak ada. Ini Golkar. Biar jadi saya bicara. Ini dalam konteks kita mengedukasi Bang. Ya udah, saya kira silakan itu sudah. Supaya nggak terlalu liar gitu. Bang Habibur Rahman itu emang ya orang 02 emang gitu. Terus yang dibela juga semua teman-temannya Pak Erlangga, orang yang sangat berjasa kepada kemenangan Prabowo Gibran kemarin, sangat berjasa juga kepada Golkar. Jadi ya udah clear semua gitu loh, nggak ada sesuatu yang gonjang-ganjing sebenarnya gonjang-ganjing. Kalau misalkan dipanggil jaksa atas jeratan kasus hukum, jaksa di 3 jam yang lalu juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada berkas yang masuk gitu. Jadi ya begitulah serunya perpolitikan Indonesia. Nah, itu tadi kalau dari saya ya saya masih mengikuti aja. Tapi kalau pandangan dari teman-teman gimana ini? Jangan-jangan teman-teman ada pandangan menarik yang bisa dituangkan di kolom komentar. Maka berikut respon DPP mencermati perkembangan politik di tubuh Partai Golkar saat ini. Yang pertama, DPP menghargai keputusan
Ketum Erlangga Hartarto untuk mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar sebagai hak pribadi beliau. Keputusan beliau dibuat secara pribadi tanpa paksaan. DPP mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua Umum Golkar Bapak Erlangga Hartarto. Kenaikan suara Pileg Pilpres Partai Golkar 2024 yang memenangkan Partai Golkar sebagai partai dengan urutan kedua terbesar suara, serta kemenangan pasangan Presiden terpilih Prabowo dan juga Wakil Presiden terpilih Mas Gibran. Ini merupakan kerja seluruh stakeholder Partai Golkar dari pusat hingga daerah di bawah kepemimpinan Pak AHA sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Kita masih menunggu keputusan DPP Partai Golkar melalui rapat pleno untuk terkait dengan surat pengunduran Pak Erlangga tersebut. Ini dari DPP Partai Golkar. Ini pusatnya pusat Partai Golkar mengatakan bahwa tanpa paksaan, dengan pilihan pribadi tanpa paksaan, tadi mengundurkan diri dengan hormat. Pak Erlangga tidak ada apapun, bahkan prestasinya sangat luar biasa, membantu memenangkan 02 Prabowo Gibran dan juga menjadikan juara 2 terbanyak terbanyak setelah PDIP ya, nomor 2 ya. Golkar itu melejitnya luar biasa di bawah kepemimpinan Pak Erlangga. Jadi tidak ada paksaan di Golkar, internal Golkar itu adem ayem gitu loh. Lantas kalau yang ono itu mengatakan ini semua intervensi Jokowi, loh, ini DPP Golkar sudah mengatakan seperti itu tanpa paksaan loh, tanpa paksaan. Dan sekali lagi tentu kami sangat menghargai keputusan pribadi Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto yang mengundurkan diri dan memberikan hormat yang setinggi-tingginya kepada beliau yang telah berhasil memimpin Partai Golkar sehingga menjadi pemenang kedua di dalam pemilu tahun 2024. Secara de jure Bapak Erlangga Hartarto masih melekat jabatannya sebagai Ketua Umum, karena pengunduran diri itu akan dilegitimasi oleh sebuah institusi yang namanya rapat pleno. Secara de facto sekarang DPP Partai Golkar itu diurusi oleh para wakil ketua umum berdasarkan dengan bidangnya masing-masing. Nah, tinggal secara de jure nanti pada saat rapat pleno dilaksanakan, kita akan menetapkan, menerima surat pengunduran diri itu, dan kemudian otomatis secara de facto dan de jure Pak Erlangga Hartarto sudah dinyatakan mundur secara tetap dan tidak lagi menjadi ketua umum. Nah, itu ya. Jadi sampai rapat pleno itu terjadi, Pak Erlangga itu masih menjadi ketua umum Partai Golkar. Jadi seperti itu. Kalau dari internal Golkar tidak ada masalah, tidak ada problem, adem-adem ayem aja. Tapi ya seperti yang dikatakan Bung Habibur Rahman tadi, ini barangnya mana? Isunya yang digoreng itu apa? Kok malah Pak Jokowi, Pak Prabowo, pihak-pihak eksternal yang kena tampol gitu loh. Ini padahal di internal Partai Golkar sudah mengatakan, ini DPP langsung loh, mengatakan bahwa tidak ada masalah, tidak ada paksaan. Dan dari Kejaksaan tadi juga mengatakan bahwa tidak ada surat yang masuk ini untuk pemanggilan atau kasus dari Erlangga Hartarto gitu. Ya seperti itu. Semua baik-baik saja gitu loh. Tapi ya bagaimanapun juga ini ada celetukan dari M. Kodari yang seru, yaitu tukang kayu menebang pohon beringin. Seru. Kalian setuju gak mundurnya Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar itu karena Jokowi? Bagaimana bisa? Ini dia.
Oke guys, jadi mundurnya Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar menimbulkan banyak sekali opini di masyarakat. Salah satu opini yang tersebar luas di media sosial adalah mundurnya Pak Airlangga itu dikarenakan Jokowi. Banyak juga komenan yang menyebarkan isu bahwasannya tukang kayu menebang pohon beringin. Jujur ya, sampai saat ini saya pribadi masih belum percaya apakah Pak Jokowi memang sekuat itu. Tapi kalau misalnya orang-orang pada percaya, artinya mengakui bahwasannya the power of Jokowism legacy itu benar-benar real. Atau jangan-jangan ini justru bukan karena Pak Jokowi, tapi ada orang-orang dengan kekuatan yang lebih besar di belakang Pak Jokowi yang sudah menyeting semua ini. Ada juga yang mengatakan bahwasanya mundurnya dari Pak Airlangga ini disebabkan karena kasus tertentu. Tapi itu juga belum bisa dipastikan. Dan satu lagi, kalau misalnya Pak Jokowi ini cara main politiknya memang sebrutal itu, artinya ada alasan mendasar kenapa Pak Jokowi seperti itu. Mungkin saja ya, Pak Jokowi dulunya merupakan seorang yang baik dan juga polos. Tetapi karena banyak lawan politik yang mungkin meremehkan, bahkan banyak juga orang yang menghina secara fisik dan difitnah terus-terusan, mana ada orang yang tahan dengan hal-hal seperti itu bertahun-tahun. Saya jadi teringat ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwasanya jangan pernah menyakiti orang yang baik kalau Anda tidak mau bahwasanya orang baik itu akan berubah menjadi iblis yang mengerikan. Tapi gimana menurut kalian? Ya, ini yang mengatakan Mas Awan ya. Tapi ya, yang soal tukang kayu menebang pohon beringin itu juga diungkapkan oleh Mr. Q, Dukun Politik Indonesia. Tapi menarik juga ya apa yang diungkapkan oleh Mas Awan ini, bahwa dulunya Pak Jokowi itu dihina dari mulai Solo, terus DKI Jakarta hingga menjadi presiden berbelasan tahun bahkan ya, puluhan tahun mungkin. Itu selalu dihina-hina, dan hinaannya memang keji-keji banget. Bisa jadi Pak Jokowi sedang ingin membuktikan bahwa yang kau hina itu, orang yang berusaha baik ini sebenarnya bisa loh untuk mencutik kalian gitu. Tapi ya ini hanya asumsi juga sih. Ini sebuah pertanyaan atau imajinasi seorang Awan story. Tapi ya seperti itulah kondisi saat ini. Pak Airlangga memundurkan diri dengan terhormat dari Partai Golkar sebagai Ketua Umum. Tapi gorengannya nyiprat-nyiprat ke Jokowi. Jadi seperti itu. Kalau menurut teman-teman seperti apa? Monggo silahkan opininya ditulis dengan santun di kolom komentar. Jadi saya Yuda sangat senang jika teman-teman subscribe channel Perspektif ini karena biar subscribernya nambah. biar subscribernya nambah dan ya menyenangkan saya, Jub dan juga teman-teman yang ada di sini. Oke, saya Yuda undur pamit. Assalamualaikum.